Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teorema Norton. Perkenalkan, nama saya Fajri Daulay dan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Srita Sanggang dan teman saya. Saya Nilai Sendiri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi Natali. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Norton. Nah, teorema Norton itu menyatakan setiap rangkaian linear dua terminal dapat digantikan dengan sebuah sumber arus ekuivalen yang dihubungkan secara paralel dengan resistansi ekuivalen. Nah, jadi teorema Norton ini menyederhanakan seluruh bagian dari rangkaian menjadi sebuah arus dan rangkaian resistor paralel. Nah, jadi yang dapat kita lihat di sini adalah contoh dari rangkaian ekuivalen Norton. Nah, itu ada terdapat IN dan RN, di mana IN ini sebagai arus total yang mengalir melalui terminal beban dan RN sebagai hambatan ekuivalen dari terminal beban saat sumber tegangan dan sumber arus dimatikan. Nah, teorema Norton ini memiliki hubungan transformasi dengan teorema Thevenin. Penjelasannya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan tentang teorema Thevenin dan teorema Norton. Nah, hubungannya adalah transformasi sumber, di mana rangkaian ekuivalen satu sama lain melalui konversi sederhana. Nah, keduanya ini digunakan untuk menyederhanakan rangkaian listrik yang kompleks, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau dari Thevenin itu menggunakan sumber tegangan seri dengan resistor, sedangkan Norton menggunakan sumber arus paralel dengan resistor. Resistansi ekuivalennya itu adalah RTH dengan RN, tetap sama dalam kedua rangkaian. Nah, hubungan transformasi sumber tersebut adalah yang pertama itu sama-sama menyederhanakan rangkaian. Kedua teorema dapat digunakan untuk menyederhanakan rangkaian linear dua terminal menjadi model ekuivalen yang lebih sederhana. Nah, yang kedua itu adalah perbedaan representasinya, yaitu dari segi Thevenin mengganti rangkaian kompleks dengan sumber tegangan seri atau FTH dengan resistor seri atau RTH. Nah, kalau dari segi Norton itu adalah mengganti rangkaian kompleks dengan sumber arus paralel yaitu IN dengan resistor paralel atau RN. Nah, ada pun sumber yang menjadi hubungan antara Thevenin dan Norton tersebut. Kalau dari sumbernya yaitu adalah sumber tegangan RTH, dan kalau dari Nortonnya adalah sumber arus atau IN. Dari segi resistor, Thevenin itu adalah disusun seri dengan sumber tegangan atau RTH. Kalau dari segi Norton disusun paralel dengan sumber arus atau RN. Nah, ada pun konfigurasinya yaitu dari segi Thevenin adalah rangkaian serinya, tetapi dari segi rangkaian paralelnya adalah dari segi Norton itu adalah rangkaian paralel. Nah, jadi hubungannya ini adalah nilai resistansi ekuivalen pada kedua teorema adalah sama, yaitu RTH dengan RN. Sumbernya adalah hubungan konversi antara keduanya, yaitu yang pertama tegangan Thevenin FTH sama dengan arus Norton dikalikan dengan resistansi Norton, atau FTH sama dengan IN kali RN. Yang kedua itu adalah arus Norton IN sama dengan Thevenin dibagi dengan resistansi Thevenin, atau IN sama dengan FTH per RTH. Nah, ada juga tentang konversi antar rangkaian. Rangkaian Thevenin dapat diubah menjadi rangkaian Norton dan sebaliknya, tetapi dengan menggunakan hukum Ohm
dikurang 8 I3 ditambah 4 I2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita diulang lagi. 8 ditambah 4 sama dengan 12 I2 dikurang I8 I3 sama dengan 0. Dan kemudian kita penyederhanaan sama-sama bagi 4. Di sini 12 per 4 I2 dikurang 8 per 4 I3 sama dengan 0 per 4. Jadi 3 I2 dikurang 2 I3 sama dengan 0. Nah, menjadi 2 I3 sama dengan 3 I2. Nah, jadinya 3 I3 sama dengan 3 I2 per 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi. 8 I3 sama dikurang 8 I2 sama dengan 5. Menjadi 8 3 I2 per 2 dikurang 8 I2 per 5. Nah, kemudian 12 I2 dikurang 8 I2 sama dengan 5. Nah, kemudian dikurangkanlah 12 I2 ini sama 8 I2 menjadi 4 I2 sama dengan 5. Nah, kemudian I2 sama dengan 5 per 4 ampere. Nah, kemudian selanjutnya kita akan I tadi. Jadi I1 dikurang I2, masukkan tadi I1 kan, I1 nya sama dengan 6 dan kemudian I2 nya 5 per 4. Nah, penggunaannya 24 kurang 5 per 4 sama dengan 19 per 4 ampere. Nah, kemudian nilai I nya 4 per 4 tambah 4 sama dengan 4 per 8 dikali 19 per 4 dan hasilnya 19 per 8 ampere. Baik, kita akan membahas soal nomor 2. Di sini ada sebuah rangkaian dan kemudian ditanya itu ada Rn sama In. Pertama kita akan membahas Rn. Di sini sebelumnya perlu diketahui RAB sama dengan Rn sama dengan RN. Baik, dari rangkaian ini kita bisa lihat di sini ada sebuah rangkaian semi yaitu 4 ohm dan 8 ohm. Ini kita bisa menjadikan ini rangkaian semi yaitu RS1 sama dengan 8 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 12 ohm. Dan kita akan bisa buat rangkaian barunya seperti ini. Ini jadi 12 ohm. Kemudian di rangkaian baru ini kita bisa lihat lagi. Di sini ada rangkaian seri yang baru yaitu 12 ohm dan 8 ohm sehingga kita bisa menjadikan ini rangkaian seri kedua atau RS2. Yaitu 12 ohm ditambah 8 ohm sama dengan 20 ohm. Kemudian kita akan buat rangkaian barunya. Dan ini menjadi 20 ohm. Nah, di rangkaian baru ini ada 20 ohm dan 5 ohm sehingga ini bisa baik di sini ada rangkaian sehingga RT itu adalah 1/20 ditambah 1/5. Kemudian kita akan samakan penyebutnya menjadi 20 ini menjadi 1, 20 bagi 5 4 kali 1 sama dengan 4 sehingga menjadi 5/20. Kemudian RT menjadi per RT sama dengan 5/20 berarti RT nya kita kali silap berarti menjadi 20/5 atau sama dengan 4 ohm. Habis itu kita akan buat sebuah rangkaian baru menjadi ini menjadi 4 ohm. Kemudian segi A, segi B. Sehingga rangkaian RAB nya yaitu 4 ohm atau sama dengan seperti tadi lagi. Berarti RN nya juga sama dengan 4 ohm. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal yang B, kita mencari N. Di sini kita akan buat dari A ke B nya ada N nya ke arah ke bawah. Dan kemudian di sini ada arus. Jadi arus ini mengalir dari sini ke sini. Dan di sini tuh ada dua arah yaitu untuk yang 5 ohm dan di sini. Yang di sini tuh ada hambatan yaitu besar 5 ohm dan di sini tuh jalannya lancar. Maka arus itu pasti akan memilih jalan yang lancar sehingga jangan melalui sebelah sini. Sehingga 5 ohmnya tidak dipakai, tidak dilewati. Sehingga kita akan menggunakan mesh kedua atau I2. Di sini ada satunya. Baik. Pertama kita akan mencari I1. I1 sama dengan OPL dari mesh tadi sama dengan sigma 0
ini itu adalah dua angka karena dia searah, di satu itu searah, kita nggak berkurang, kita dapat dua angka. Jadi kita mencari I2, yaitu OPL sama dengan I2-nya itu kita bisa mencari dari sini. Pertama dia akan melewati ada 12 volt, jadi kita akan melewati ini 12 tambah 4 I2. Kemudian ini kan bakal bertabrakan nih arahnya sehingga akan terjadi min 4 I1 ditambah 8 I2 baru ditambah, karena ini nggak ada angka kita lurus kita dapat tambah 8 I2 sehingga min 12 ditambah min 4 tambah 8 12 tambah 8 20 I2 dikurang 4 I1, kemudian 20 I2 kurang 4 I1 sama dengan 12. Di sini kita sudah mendapat I1 itu ada 2, berarti 20 I2 dikurang 4 kali 2 sama dengan 12. 20 I2 kurang 8 sama dengan 12. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan 20 I2 sama dengan 12 ditambah 8. Kemudian 20 I2 sama dengan 20, I2 sama dengan 20 per 20, I2 sama dengan 1, sehingga IN-nya itu bisa didapat menjadi 1 ampere. Dan tadi kita bisa dapat RN-nya itu sama dengan 4 ohm. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai materi teorema Norton. Dari paparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teorema Norton membantu kita untuk menyederhanakan sebuah rangkaian listrik yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebuah arus ekuivalen yang paralel dengan satu hambatan. Dengan pendekatan ini, analisis tegangan arus bola-balik menjadi lebih cepat dan mudah, terutama pada saat kita ingin mengetahui respon pada rangkaian untuk satu titik tertentu. Melalui pemahaman teorema ini, kita bisa melihat bahwa setiap rangkaian linier dapat diwakili oleh model yang lebih efisien tanpa mengubah perilaku listriknya. sekian kesimpulan yang telah kami paparkan. Sebelum menutup video, izinkan saya memberikan pantun. Rangkaian listrik dianalisis perlahan. Cakep. Arus setara menjadi acuan. Cakep. Teorema Norton telah kami paparkan. Semoga menambah wawasan dan pemahaman. Terima kasih. Terima kasih. Sudah siap.